Halo, Halo teman-teman semuanya. jangan lupa dukung channel kami Biologi Official. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa ya. Dadah. Kiss bye. Sebelum saya lanjut video saya ini, sebelumnya terima kasih banyak kepada subscriber kami yang setia hadir bahkan mau mendengarkan video kami ya. Kami doakan kalian semuanya sehat-sehat. Baik, video kali ini saya akan membahas mengenai pertahanan tubuh secara alami. Ini video kelanjutan dari yang sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai apa itu sistem imun dan fungsinya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya pertahanan tubuh manusia yang secara alami ya. Jadi video ini hanya membahas pertahanan tubuh secara alami. Nanti akan ada video berikutnya pertahanan tubuh secara melalui sel darah putih. Nah, untuk pertahanan tubuh secara alami, namanya secara alami, berarti sudah bawaan dari lahir, atau bisa dikatakan kategorinya ini di buku lain ya, bisa dikatakan pertahanan secara non spesifik gitu ya. Nah, karena dia sudah sudah dari lahir gitu ya, imunitasnya sudah ada dari lahir, itu kira-kira masuk daripada pertahanan tubuh secara alami ya. Nah, kalau misalnya virus itu datang ke tubuh kita, kemudian pastinya ada respon imunitas kekebalan tubuh dari tubuh kita pastinya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau dia yang secara bawaan itu yang seperti apa? Nah, itu yang mau saya jelaskan. Oke, langsung saja. Ada beberapa mekanisme bagaimana tubuh kita bisa mempertahankan datangnya atau masuknya si patogen ya, atau mikroorganisme yang bisa menyebabkan suatu penyakit ya. Yang pertama itu kita kategorikan dari segi pertahanan fisik atau mekanis. Fisik atau mekanik. Nah, yang kedua nanti pertahanan secara kimia. Kemudian yang ketiga secara biologis. Jadi kita bagi 3 poin besar saja, secara fisik atau mekanik, secara kimiawi, dan secara biologis. Nah, untuk yang pertama, pertahanan secara fisik atau mekanik. Nah, siapa yang berperan di sini maksudnya? Yang berperan di sini adalah bagian tubuh kita yaitu kulit ya. Karena bagian terluar ya. Kulit ini bagian terluar dari tubuh kita itu memberikan penghalang fisik bagi siapa? Bagi mikroorganisme yang bersifat patogen lah yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi lapisan luar sel-sel kulit mati yang keras itu biasanya mengandung keratin ya, ada keratin dan sangat sedikit air, sehingga pertumbuhan patogen ya seperti virus, bakteri itu akan terhambat. Nah, jadi dipengaruhi oleh adanya keratin pada bagian kulit, itu ada sel-sel kulit mati ya. Kemudian kulit juga mensekresikan berbagai zat yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme tadi. Contohnya apa? Ada air mata, kemudian ada sebum namanya, sebum atau minyak. Kemudian ada mukus ya, ada mukus. Nah, jadi seperti yang tadi ada air mata ya. Air mata dia akan menghasilkan air mata ini dihasilkan oleh kelenjar lakrimal ya. Kelenjar lakrimal dia akan mensekresi air mata. Jadi air mata itu ternyata itu pastinya mampu melarutkan dan mencuci mikroorganisme dan bahan kimia penyebab iritasi pada mata. Jadi
Mungkin kita sepele air mata biasa kalau menangis, tapi ternyata itu salah satu pertahanan juga ya yang terdapat pada bagian kulit kita. Kemudian ada namanya sebum atau minyak. Ya, istilahnya sebum bahasa Latinnya kita anggaplah. Jadi namanya minyak pasti dihasilkan oleh kelenjar minyak atau glandula sebaceus ya atau sebase. Dia mengandung asam lemak yang memiliki aksi antimikrobial. Artinya dia bisa menghalangi pertumbuhan dari si mikroorganisme. Berikutnya ada mukus. Mukus ini hasil sekresi dari sel-sel goblet yang terdapat di sepanjang saluran pernapasan, contohnya pada hidung, ada juga pada mulut. Nah, ya, itu dia. Mukus ini cairan lendir yang lengket. Dia cairan lendir lengket, kemudian sehingga dapat menangkap atau ya menyebabkan patogen tadi itu tidak masuk, kira-kira gitu, ya. Nah, itulah dia mengenai pertahanan secara fisik atau mekanik, ya. Bisa dipahami? Nah, kita masuk yang kedua, pertahanan secara kimiawi. Nah, namanya kimiawi berarti pelakunya adalah zat-zat kimia. Nah, tetap dia zat-zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh kita, ya kan? Misalnya, ya contohnya itu ada namanya lisozim. Lisozim itu adalah enzim yang ditemukan pada kebanyakan hasil sekresi. Enzim lisozim ini bisa mengkatalisis hidrolisis molekul dinding sel bakteri. Selain lisozim nanti dia terdapat juga namanya laktat. Ada zat kimia namanya laktat. Laktat ini bisa kita temukan di keringat, di vagina. Kalau pada keringat dia berfungsi, laktat ini akan memperlambat pertumbuhan bakteri. Nah, kalau pada vagina, alat reproduksi wanita, laktat ini bisa mematikan bakteri-bakteri patogen. Nah, berikutnya ada namanya asam hidroklorik. Asam hidroklorik ini terdapat pada cairan lambung. Nah, asam hidroklorik ini juga akan dapat membunuh sebagian besar mikroorganisme yang masuk ke lambung. Nah, itu dia beberapa zat kimianya. Jadi memang ada zat kimia yang terdapat di beberapa organ tubuh kita, seperti yang tadi ya, ada di bagian lambung, ada di saluran pencernaan, ada di bagian keringat, ada di bagian organ reproduksi juga. Ternyata itu adalah pertahanan kimia. Bisa dipahami ya. Pertahanan yang terakhir yaitu pertahanan biologis. Nah, kalau dikatakan pertahanan yang biologis ini berarti dia contohnya itu mikroorganismenya. Berarti bakteri kita anggap ya. Jadi gini, untuk pertahanan biologis ini jadi sebenarnya di tubuh kita, misalnya pada bagian kulit, pada bagian membran mukosa, pencernaan sama pernapasan, itu terdapat yang namanya bakteri. Dia terdapat bakteri, tapi bakterinya itu adalah bakteri yang tidak berbahaya dan hidup di kulit atau beberapa membran mukosa yang tadi. Jadi ceritanya gini, bakteri-bakteri yang tidak berbahaya tadi itu bisa melindungi kita dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen gitu. Mereka sesama bakteri, tapi ada bakteri baik ceritanya ya. Nah, bakteri baik ini pasti berkompetisi, bersaing dengan si bakteri jahat atau bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa mereka bersaing? Untuk mendapatkan nutrisi supaya mereka bisa bertumbuh kira-kira gitu ya. Nah, jadi contoh bakteri baik ini merupakan bentuk pertahanan biologis. Ternyata kalau kita pelajari ada juga ternyata bakteri baik itu ya, dan termasuk merupakan
bentuk pertahanan tubuh kita secara alami atau bawaan lahir gitu ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita kita mengkonsumsi atau minum antibiotik dari dokter gitu kan, itu kan sebenarnya bisa menghancurkan bakteri yang baik tadi sebenarnya. Tapi namanya kalau udah sakit pasti ceritanya udah beda ya ruang lingkupnya gitu. Nah, jadi intinya pertahanan biologis ini contohnya itu adalah bakteri baik ya, yang ada yang hidup di kulit dan membran mukosa kita gitu. Jadi dia bisa membantu kita karena menghalangi kerja dari si bakteri jahat ceritanya. Karena mereka saingan kira-kira gitu. Bisa dipahami ya?